radhiyallahu anhuma. Hadis dari jalur beliau. Kenapa? Ibnu Abbas ini adalah salah satu putra dari Abbas. Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu an ini memiliki dua putra. Laki-laki semuanya, para tamu Allah. Yang pertama adalah Abdullah, yang kedua Fadl. Abdullah yang tertua inilah yang didoakan oleh Rasulullah SAW, yang kemudian pada saat remajanya dia menjadi mufassir di kalangan para sahabat. Kenapa? Karena ketika usia Rasulullah SAW meninggal usia 63 tahun, saat itu dia baru berusia 13 tahun. Jadi masih sangat belia, masih sangat muda. Baik. Lah Syekh Jamil Zainu tadi mengatakan, saya pernah membaca satu hadis di depan seorang guru. Hadisnya adalah hadis yang ada di dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Hadis yang jalurnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Rasulullah SAW sampaikan, di dalam kitab tidak ditunjukkan nomornya, sekarang ana tunjukkan nomornya. Buka Arba'in nomornya 19. Jadi hadis Arba'in nomornya 19 itu adalah nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada putra paman beliau, yakni Abdullah bin Abbas itu radhiyallahu anhuma. Silakan. Monggo dari Abul Abbas, silakan. Dari Abdullah bin Abbas, iya, radhiyallahu anhuma. Iya. Ia berkata, pada suatu hari aku pernah berada di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa kalimat kepadamu. Iya. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Cukup, makasih. Inilah pelajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada putra paman beliau. Anak kecil loh, masih belia, diajari tentang akidah yang benar. Supaya apa? Munculnya keterikatan penuh, ketergantungan hati secara utuh, tanpa tercabik-cabik, tanpa ada ranting-ranting kepada yang lain, full 100% hanya kepada Allah. Yang tadi disampaikan, satu, jagalah Allah, nanti kamu dijaga. Dua, jagalah Allah, nanti kamu akan mendapatinya Allah di hadapan kamu. Artinya apa? Tidak ada satupun yang tidak diperhatikan sama Allah. Tiga, kalau kau minta, nak, minta sama Allah. Kalau kau minta tolong kepada Allah. Inilah pelajaran yang disampaikan oleh beliau, dan itu berkaitan dengan ibadah dan akidah, termasuk yang lain. Gitu. Kemudian Anda lanjutkan. Jadi mari kita mencontoh tadi Rasul. Tadi kan cerita jujur dari Ibnu Abbas, saya waktu di belakang Nabi. Maksudnya bukan waktu jalan bareng, bukan. Waktu dibonceng oleh beliau, itu lisan beliau Rasulullah itu ternyata memberikan nasihat kepada anak kecil. Taib. Selanjutnya, fa'ajabani syarhun an-Nawawi hina qala. Syekh Jamil Zainu itu kagum dengan membaca syarahnya Imam An-Nawawi
Imam An-Nawawi itu lahir tahun 631 Hijriah, meninggal tahun 676 Hijriah. Orang yang mindsetnya, manhajnya ikut Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Asy-Syafi'i adalah lahir tahun 150, meninggal tahun 204 Hijriah. Di mana Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis arba'in nomor urut 19 tadi, beliau mengatakan summa in kanat al-hajatu allati yas'aluha. Kemudian kata Imam Nawawi, jika kebutuhan yang dimintanya lam tajri al-adah, secara adat manusia tidak mampu, ala aidi khalqih, di luar batas kemampuan manusia. Secara adat kebiasaan itu apa yang diminta adalah di luar kemampuan manusia. Kata Imam An-Nawawi, katolabil hidayah, seperti minta petunjuk, ini di luar kemampuan manusia. Contoh al-ilmu, di luar kemampuan manusia. Wasyifa'il marad, contoh lagi yang ketiga, menyembuhkan orang sakit, itu di luar kemampuan manusia. Dokter itu bukan menyembuhkan, enggak, penyembuhnya hanya Allah. Karena dokter gak bisa, obat yang dia bikin para ahli itu semua berangkat dari Allah Ta'ala. Nomor 4, wa husulil afiyah, sehat. Manusia juga di luar batas kemampuannya, tidak akan bisa. Maka sa'ala rabbahu dzalik, manusia meminta kepada Tuhannya Allah Azza wa Jalla, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian ketika sakit, Allahumma rabban nasi, terus adhibil ba'sa. Ini menunjukkan Allah yang menyembuhkan. Bahkan dalam Quran dikatakan fa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, dia Allah yang menyembuhkan. Al-ilmu juga. Baik. Kemudian kesehatan. Wa amma su'alul khalqi, kalau mintanya kepada makhluk, anak ulang, kalau mintanya kepada makhluk, wal i'timadu alaihim, bahkan bergantung penuh kepada makhluk, famadmumun, itu adalah sikap tercela. Anda ulang, ini ada kaitan dengan tawakal. Kalau minta petunjuk, minta dan lain sebagainya, tadi dikatakan Rasulullah SAW kepada putra paman beliau, Ibnu Abbas, kalau kau minta nak, minta sama Allah. Kalau kau minta tolong ke Allah, minta apa saja. Bahkan Rasulullah SAW sampaikan dalam satu hadis jalur dari Aisyah radhiyallahu anha, dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, salullaha kulla syai'in hatta syai'. Tuh, mintalah kepada Allah segala sesuatu hingga tali sendal sekalipun. Jadi ngajari kepada anak itu untuk selalu minta dan minta kepada Allah. Jangan sampai, jangan tadi termasuk tali sendal sekalipun. Jadi kalau minta yang mahal-mahal lah, itu kan remeh-temeh itu tali sendal. Minta rumah, minta mobil, minta apa saja, mintanya ke Allah. Mau minta handphone, mau minta apa saja, mintanya ke Allah. Tapi jangan hanya sebatas diperbesar mintanya, tetapi harus pula dijalankan sebagaimana regulasi dalam ayat ini. Baca Al-Baqarah 186. Monggo. Yuk.
Al-Baqarah surat yang kedua ayatnya 186. Ini satu paket ayat tentang puasa ya. Monggo. Ya, silakan. Ya, sudah ketemu? Dah, jenengan pakai Quran terjemah aja deh kayaknya. Kalau pakai HP jenengan retail apa namanya? Apa retail ke apa ya? Oh gitu ya, silakan. 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, iya, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Iya. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Terus? Dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Terus? Agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Perhatikan perkataan Allah. Allah Ta'ala dalam ayat ini tadi mengatakan, aku mengabulkan orang yang berdoa kepadaku, koma, belum selesai. Berarti kalau berdoa, doanya ke Allah, bukan ke yang lain. Aku mengabulkan orang yang berdoa ketika berdoanya kepadaku, koma, hendaklah orang tersebut memenuhi segala perintahku. Jadi bukan sekedar minta ke Allah, tapi hari-harinya tidak melaksanakan maunya Allah. Itu nanti jauh panggang dari api. Ayatnya mengatakan begitu, tidak hanya difokuskan dalam soal meminta, tetapi bagaimana kita menjadi pemain, player, menjadi pelaku hari-hari kita melaksanakan apa maunya Allah. Falyastajibu li, koma, wal yu'minu bi. Orang yang berdoa itu mesti beriman kepadaku. Tanpa dilandasi oleh keimanan kan sia-sia. Kalau tidak melaksanakan segala perintahku, tidak akan ada. Sekalipun ada, itu adalah istidraj. Kenapa dikatakan istidraj? Dia melupakan peringatan Allah, tetapi untuk dunianya makmur. Seperti dalam hadis Rasulullah sampaikan, idza ra'aitallah yu'til abda, idza ra'aitallaha yu'til abda ma fid dunya wa huwa muqimun ala ma'asihi fa huwa istidraj. Ketika engkau melihat seorang Allah memberikan satu kepada hambanya dalam perkara dunia, tapi orang tersebut senantiasa maksiat kepada Allah, itulah istidraj. Gitu. Jadi jangan hanya diperbesar dalam minta, tetapi juga perbesar tadi melaksanakan apa maunya Allah dan dilandasi keimanan kepada Allah. Taib. Tadi sang penulis kitab Syekh Jamil Zainur rahimahullahu taala membaca narasi ketika Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mensyarah akan hadis tadi dengan mengatakan tadi, jika kebutuhan yang ia minta manusia tidak mampu untuk melakukannya, contoh petunjuk, contoh ilmu, contoh sembuh dari sakit, contoh sehat dan lain sebagainya, manakala dia mintanya kepada makhluk, bergantungnya juga ke makhluk, fahuwa madhmum, itu tercela, itu terhina. Baik. Kemudian
Syekh Jamal Zainu mengatakan faqultu lisyaikh hadzal hadis wa syarhuhu. Saya yakni Syekh Jamal Zainu kemudian menyampaikan kepada seorang guru akan hadis tadi dan syarahnya. Hadis nomor berapa tadi? 19 dan penjelasannya. Dia katakan yufidu adama jawazil isti'anah bi ghairillah. Hadis yang nomor 19 tadi itu memberikan manfaat yang sangat besar, di mana siapapun tidak diperbolehkan minta tolong kepada selain Allah. Ini akidah. Hadis tadi yang dibaca oleh beliau tadi full, saya berikan tunjukkan nomornya. Hadis nomor 19 tadi disampaikan, kalau kamu minta ke Allah, kalau kau minta tolong ke Allah. Kata Imam An-Nawawi yufidu hadzal hadis adama jawazil isti'anah bi ghairillah. Hadis ini memberikan faedah, manfaat, tidak diperbolehkannya untuk minta tolong kepada selain Allah, baik dalam urusan besar, skala besar, bahkan dalam perkara yang remeh-temeh tadi, yang kata Rasulullah SAW tadi saya sampaikan hadisnya, salullaha kulla syai'in hatta syi'. Mintalah kalian itu ke Allah, apa saja minta ke Allah, hingga tali sendal sekalipun. Gitu. Kalau anak-anak diajari, iya sama. Memang kalau minta ke Allah, Pak, iya. Minta apa saja minta ke Allah, Bi, iya. Terus dia doa. Kok belum Allah kasih, Nak? Belum Allah kasih, Bi? Suruh baca Al-Baqarah 186. Laksanakan maunya Allah, Nak. Hati harus selalu terkait dengan Allah. Nanti dikasih, iya Nak. Allah ngasihnya lewat jalan mana saja Nak. Bahasa Arabnya apa? Min haitsu la yahtasib. Jadi tidak mungkin langsung jenengan minta turun, maaf, turun satu sak semen dari atas gitu, kelenger sampean ibu. Ya, mintanya ke Allah. Ingat hadis, ingat ayatnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Baik. Kemudian ketika Syekh Jamal Zainu menyampaikan hal tersebut kepada sang guru, maka faqala li bal yajuz. Sang guru tadi mengatakan kepada Syekh Jamal Zainu, boleh. Bukannya tidak boleh. Padahal hadis tadi isinya tidak boleh memohon pertolongan kepada selain Allah. Orang tua tadi yang dibacakan hadis tadi di depannya oleh Syekh Jamal Zainu, dia mengatakan bal yajuz, boleh, tidak apa-apa. Qultu wa ma daliluka. Saya Syekh Jamal Zainu menanyakan, apa dalil Anda? Apa dalil yang Anda pakai? Maka kemudian kata Syekh Jamal Zainu, faghadiba Syekh wa sahha qailan. Syekh tadi kemudian dia marah dan kemudian meluapkan emosinya. Dia marah, meluapkan dia emosinya dengan suara yang tinggi. Syekh tadi mengatakan, inna ammati taqul ya Syekhu Sa'ad. Bibi saya itu pernah meminta kepada Sa'ad. Bibi saya pernah berkata, wahai Syekh Sa'ad gitu. Siapa Syekh Sa'ad? Wa huwa madfunun fi masjidihi tasta'inu bih. Syekh Sa'ad adalah orang yang dimakamkan di masjidnya. Maka bibinya tadi kemudian meminta kepada Syekh Sa'ad tadi. Jadi seperti yang dilakukan oleh sebagian dari masyarakat Islam
di negeri ini, negeri antah berantah. Syekhnya dikuburkan, dimakamkan di masjid, kemudian maka dikunjungi, diziarahi dan diminta. Fa'aqulu laha, maka saya katakan kepada dia, ya ammati hal yanfa'uki asy-syekh Sa'ad. Maka kemudian syekh tadi menanyakan kepada bibinya, wahai bibiku, kata yang syekh tadi, apakah Syekh Sa'ad memberikan kemanfaatan kepada dirimu? Kata bibinya, ad'uhu, aku berdoa kepada dia, fayatadat takhalu 'ala Allah fayasfiyani. Maka kemudian Syekh Sa'ad yang sudah dimakamkan tadi, dia memohon kepada Allah dan Allah menyembuhkanku. Inilah berperantara, berwasilah dengan orang yang sudah meninggal. Kata bibinya itu mengatakan, ad'uhu, aku berdoa kepada dia, fayatadakhalu 'ala Allahi fayasfiyani. Maka dia Syekh Sa'ad tadi kemudian memohon kepada Allah dan Allah menyembuhkanku, seperti ucapannya orang terdahulu yang terkandung di dalam surat 39 ayatnya 3. Silakan baca. Surat 39 Az-Zumar ayatnya 3. Monggo. Nanti seperti apa yang difahami oleh sebagian masyarakat Islam negeri antah berantah. Silakan dibaca. Ingatlah hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Sebentar. Oh monggo, atas jazakallah. Hati-hati di jalan nih. Monggo, yuk dibaca ulang. Ingatlah hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Ya, lanjut. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah kepada mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Diulang lagi, dan orang-orang yang mengambil pelindung, gitu, coba diulang. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, iya, berkata, kami tidak menyembah mereka, iya, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Cukup, makasih. Inilah yang terjadi dulu. Saya ulang loh, Bapak Ibu, dulu. Ini yang terekam dulu, ternyata diwarisi oleh orang antah berantah sampai sekarang. Orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak nyembah mereka, kami tidak sujud rukuk di depan mereka, tidak. Kami hanya memohon kepada mereka yang kami datangi agar mereka mendekatkan permohonan kami ke Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini pekerjaan tawasul yang keliru, yang madmumun, yang tercela. Gitu. Baik, kalau minta kepada Allah langsung. Kemudian fakultu lahu, ini cerita dari Syekh Jamil Zainu. Kemudian saya katakan kepada Syekh tadi, innaka rajulun alimun, Anda itu orang alim loh. Anda itu orang laki-laki, Anda itu orang alim loh. Qadaita umuruka fi qiraatil kutub, Anda itu telah menghabiskan umur Anda untuk membaca beberapa kitab.
summa ta'khudhu aqidataka min ammatika al-jahilah. Tetapi yang jadi aneh, kamu mengambil akidahmu dari bibimu yang bodoh. Anda baca kitab, Anda habiskan beberapa kitab yang ada, tapi yang jadi aneh adalah Anda ambil akidahmu dari bibimu yang bodoh, yang tidak tahu apa-apa. Bahasanya orang sekarang ikut nenek moyang. Apakah mereka yang ikut nenek moyang tidak ngaji? Oh, ngaji toh. Apakah tidak baca kitab? Baca kitab. Tetapi mereka kuat di dalam hulu berlebih-lebihan ketika mengambil mindsetnya nenek moyang tadi. Taib. Apa yang dikatakan oleh Syekh tadi yang sudah baca kitab banyak tadi, yang dikatakan Syekh Jamil Zainu, faqala li, maka orang tua tadi, Syekh tadi mengatakan kepada saya, kata Syekh Jamil Zainu, indaka afkarun wahabiyatun, pola pikir Anda Wahabi. Gitu. Karena tidak suka. Indaka afkarun tadi Wahabiyah, pola pikir Anda itu Wahabi. Anda memiliki pola pikir Wahabi. Anda tadhabu lil umrah, Anda pergi umrah, kata orang tadi, wa ta'ti bi kutubin wahabiyah, engkau akan datang kitab-kitab yang Wahabi semuanya. Kemudian Syekh Jamil Zainu mengatakan, wa kuntu la a'rifu syai'an anil wahabiyah, saya itu tidak ngerti, dulu saya tidak ngerti apa itu Wahabi. Kata Syekh Jamil Zainu, dulu saya itu tidak ngerti apa itu Wahabi. Illa ma asma'ahu minal masyayikh, kecuali apa yang pernah aku dengar dari guru-guru. Fayaquluna anhum, mereka mengatakan bahwa al-wahabiyun mukhalifuna linnasi la yu'minuna bil awliya wa karamatihim. Wahabi itu adalah, mereka menerjemahkan, orang-orang yang tidak sama orang-orang yang berselisih dengan keumuman manusia. Orang-orang yang tidak percaya meminta kepada para wali dan karomah mereka, itu orang akan langsung mengatakan Wahabi. Apakah memang harus ikut keumuman? Kita pakai dalil. Suratnya 6, 116. Ya, silakan. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi, iya, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka. Iya. Dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Sekran, ini dalilnya. Ungkapan kata Wahabi oleh sebagian masyarakat adalah karena tidak samanya dengan keumuman. Mereka menuduhnya tidak percaya dengan wali dan karomahnya. Mereka akan menuduh la yuhibbuna rasul. Mereka menuduh Wahabi itu tidak cinta kepada Rasul, dan masih banyak lagi. Minal ittihamatil kadibah, tuduhan-tuduhan yang dusta. Padahal orang muslim mesti cinta kepada wali. Musuh wali aja tidak boleh. Kata Allah,
aku izinkan untuk berperang dengan mereka kalau yang musuh waliku. Begitu keadaan. Dalam Arba'in itu ada. Arba'in nomor hadisnya 38. Gak usah dibaca, nanti aja. Nanti gebelebakan dalil sampean. Mereka akan menuduh Wahabi itu tidak suka, tidak cinta dengan Rasul. Maka Syekh Jamal Zainu kemudian mengatakan, fakultu fi nafsi, saya kemudian bergumam dalam hati. Saya kemudian bergumam dalam hati, berpikir saya, in kanat al-wahabiyatu tu'minu bil isti'anati billah wahdah wa anna syafi huwa Allah wahdah fayajibu an ata'arafa alaiha. Jika Wahabi itu percaya mintanya kepada Allah Ta'ala semata, dan yang menyembuhkan Allah adalah, yang menyembuhkan adalah hanyalah Allah Ta'ala semata, maka fayajibu an ata'arafa alaiha, maka wajib saya menjadi Wahabi. Sampai dia bergumam seperti itu. Andaikan harus beriman kepada Allah Ta'ala, mintanya kepada Allah Ta'ala, itu baru dikatakan Wahabi, saya akan jadi orang yang Wahabi. Tapi tuduhan-tuduhan mereka ternyata tuduhan yang al-kadhibah, ittihamatul kadhibah. Yang tadi tuduhannya menyelisihi keumuman, tidak percaya dengan wali, padahal mukmin harus percaya dengan wali. Wali itu apa toh? Halo? Apa yang kalau hujan gak kehujanan? Ya bisa jadi wong dia lagi di masjid, ya kan? Apa yang bisa di jalan di atas air? Ya bisa naik perahu, gitu. Jadi yang aneh-aneh, ya kan? Tidak cinta sama Rasul atau apa? Taib. Saya sambil ngajar begini, sambil mengingatkan antum yang karena ada AC-nya mantep ini AC-nya dingin ya, jadi usahakan ketika antum at-tasya'ub itu menguap, itu harus ditutup dengan tangan, ya toh? Takutnya anak kesedot nanti, ya toh? Taib, saya ulang. Syekh Jamal Zainu tadi saya mengatakan demikian. Fayajibu an ata'arafa 'alaiha, maka wajib untuk mengenal Wahabi lebih jauh. Sa'altu an jama'atiha, kemudian kata Syekh Jamal Zainu, saya menanyakan kepada jamaahnya. Faqalu lahum, maka kemudian mereka mengatakan, ya, lahum makanun yajtami'una fihi masa'al khamis liilqa'i durusi fi tafsir wal hadis wal fiqhi. Mereka memiliki tempat di mana mereka kumpul di Kamis sore, kata Syekh Jamal Zainu, yaitu untuk mempelajari tafsir, hadis dan fikih. Kata Syekh Jamal Zainu, fadhahabtu ilaihim ma'a auladi, saya pergi ke tempat belajar mereka bersama anak-anak saya, wa ba'di syabab al-muthaqaf, dan saya belajar, saya datang kepada mereka dengan anak-anak saya dan para anak muda yang cerdas. Fatakhalna hurfatan kabiratan. Mau kah? Kondangan lagi. Ya wis monggo. Nggih. Monggo hati-hati di jalan. Kok hari ini akeh kondangan teh ya? Ya ora apa-apa. Selamat di jalan ya. Sampai pulang aja jalan tok. Kata Syekh, anak ulang, kata Syekh Jamal Zainu, saya kemudian masuk di kamar yang ruangan yang besar, wajalasna tantadiru darsa, kami duduk menunggu pelajaran. Wa ba'da fatrah, tidak berselang lama, dakhala alaina syaikhun kabir, masuklah di tengah-tengah kami seorang guru, syaikhun kabirun fisin, secara usia sudah dewasa, sudah tua gitu. Fasallama alaina, maka sang guru tadi mengucapkan salam kepada kami, wasofahana jami'an, maka beliaunya berjabatan tangan dengan kami
Dan mubtadi'an biyaminihi, kemudian dimulai dari sebelah kanan, summa jalasa ala maq'adin, dia duduk kemudian di atas kursi. Walam yakum lahu ahadun, tidak ada seorang pun yang berdiri karena ta'zimnya. Faqultu fi nafsi, maka saya kemudian bergumam dalam hati. Syekh Jabil Jalaluddin bergumam dalam hati, hadza syekhun mutawadhi'un, ini guru yang tawadhu ini. La yuhibbul qiyam, dia tidak suka kalau ada muridnya yang berdiri kemudian munduk-munduk, tidak suka dia. Baik. Kemudian bada asy-syaikhu darsa biqaulih, maka syekh tadi kemudian membuka pelajaran dengan mengucapkan innal hamdalillah, seperti tadi yang saya baca tadi, yang saya sampaikan tadi. Syekh tadi kemudian memulai pelajaran dengan mengucapkan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, segala puji untuk Allah, kita menyanjungnya, kita minta tolong kepadanya, kita mohon ampun kepadanya, ila akhiril khutbah, sampai akhir khutbahnya, akhir ceramahnya. Allati kana Rasul SAW yaftatihu biha khutbah, dia menyampaikan khutbahnya seperti yang Rasul SAW sampaikan ketika membuka khutbahnya. Wa durusahu, dan apa yang Rasul sampaikan dalam pelajarannya. Summa bada yatakallamu bil lughatil arabiyyah, kemudian sang guru yang sudah sepuh tadi membuka dengan percakapan dengan bahasa Arab. Wa yuridu al hadis, terdapat beberapa hadis, wa yubayyinu, dia menjelaskan sihhataha, benarnya akan hadis yang dia sampaikan. Wa rawiyaha, dan dia sampaikan beberapa perawinya. Wa yusolli ala nabi, kemudian dia sang guru tadi yang sudah sepuh tadi membaca salawat atas Nabi sallam. Kullama dzakara ismah, setiap beliau membaca akan nama Muhammad, maka beliau bersolawat atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiran, dan akhirnya dalam pelajaran, wujihat lahu al-as'ilah al-maktubah, disampaikanlah kepada dia pertanyaan-pertanyaan yang dalam bentuk tulisan. Alal awraq, di atas kertas. Fakana yajibu alaiha bidalil minal Qur'an was sunnah, maka guru tadi menjawabnya dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Wa yunakishuhu ba'dul hadirin, sebagian yang hadir berdiskusi, fala yaruddu sailan, dan tidak menolak pertanyaan beliaunya. Waqad qala fi akhir darsih, di akhir pelajarannya kemudian beliau mengucapkan alhamdulillah ala annana muslimun wa salafiyun. Perhatikan, di akhir pelajarannya sang guru tadi mengucapkan alhamdulillah, segala puji untuk Allah, ala annana muslimun wa salafiyun, kami muslim, kami mengikuti orang-orang salaf dahulu yang soleh. Sang guru tadi dia mengatakan ana muslimun wa ana wahabiyun anda. Ini yang perlu kita fahami. Guru yang mengajar tadi tidak mengatakan ana muslim wa ana wahabi, enggak. Ana muslimun wa salafiyun. Mana salaf itu adalah mereka yang mengikuti akan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Taib. Dikatakan as-salafiyun adalah hum alladzina yattabi'una tariqatas salafis salih, mereka orang-orang yang mengikuti salafus salih, yaitu ar-rasul wa ashabuh, rasul dan para sahabatnya. Itu namanya salafus salih. Fahami itu? Siapa itu salafus salih? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh, dan para sahabat beliau. Tuh. Wa ba'dun nasi yaqulun, sebagian manusia yang tidak suka mereka mengatakan innana wahhabiyun, kami wahabi. Begitu. Fa hadza tanabuzun bil alqab,
itu adalah tuduhan-tuduhan yang mengandung ejekan. Kata-kata itu adalah bentuk tuduhan, ejekan, gelar-gelar yang buruk. Padahal Rasulullah SAW itu Allah Ta'ala itu melarang kita untuk memberikan gelar-gelar yang buruk. Kalau mengatakan Anda Wahabi, enggak, Anda ngikuti jejaknya orang salaf. Anda Wahabi, enggak, Anda berusaha untuk mengikuti jejaknya mereka salafus soleh. Manhum, siapa salafus soleh? Rasulullah SAW wa ashabuh, dan para sahabat beliau. Tuh, mari sekarang kita tengok dalilnya. Menentang beliau, tidak ikut jejaknya para sahabat, para salafus soleh, neraka endingnya. Suratnya 4:115. Yuk silahkan. Dan barang siapa menentang gitu. Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, iya, kami biarkan ia berkuasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya. iya, Dikuasainya itu, dan kami memasukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Nah, ini dalil apa yang sudah jelas dari Rasul, dan orang tersebut tidak mengikuti akan jalannya mukmin dalam kurung para sahabatnya, malah menentang jalannya Rasul, maka dimasukkanlah mereka di dalam jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Taib. Tadi disampaikan, yang lain mengatakan bahwa kami orang Wahabi itu adalah sebuah gelar yang buruk, tidak patut. Tetapi juga kalau antum mendapatkan kata-kata itu lontaran dari mereka, ya nggak usah dibalas juga. Mukmin tidak boleh lontaran buruk dibalas dengan lontaran buruk, tidak boleh. Mari kita lihat dulu suratnya 49 ayatnya 11. Jangan memberikan gelar buruk, tidak boleh. Hei orang-orang yang beriman, gitu. Monggo. Silakan. Ayatnya ayat yang 11. Hai orang-orang yang beriman, Iya. janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Iya. Karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih dari mereka yang Kok lebih tok toh? Lebih baik. Aja lebih tok. Ini lebih tok. Masa toh? Ya wes, yuk diulang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita yang lain. Iya. Karena boleh jadi wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, ini petunjuk Allah untuk kita. 3 larangan tadi. Mengolok-olok tidak boleh, mencela tidak boleh, kemudian memberikan gelar-gelar buruk.
Tapi kalau sudah terlanjur mereka memberikan gelar-gelar buruk, tak tunjukkan dalilnya sekarang. Minta tolong jenengan baca penjelasan ayatnya. Ini pakai handphone saya. Monggo. Jadi biar cepat. Nanti dan baca ini. Ini ada terjemahannya. Punten. Ya. Saya bacakan ya. Quran surat 25 ayatnya 63. Nanti beliau akan baca penjelasannya. Saya bacakan dulu surat 25 ayat 63. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba Allah yang Allah muliakan itu kalau berjalan di muka bumi rendah hati. Dan apabila orang jahil ngomongnya jahil, gak ngenakin, kuping bisa merah, tapi dia tetap mengatakan kata-kata yang baik. Antum baca penjelasannya yang keras. Yaitu apabila orang-orang jahil menilai mereka sebagai orang-orang yang kurang akalnya, yang diungkapkannya kepada mereka dengan kata-kata yang buruk, maka mereka tidak membalasnya dengan hal yang semisal, melainkan memaafkan, dan tidaklah mereka mengatakan perkataan kecuali yang baik-baik, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Semakin orang jahil bersikap keras, maka semakin pemaaf dan penyantun pula sikap beliau. Syukur, makasih. Ini dalil. Dan itu tafsir yang berusaha dibaca oleh beliaunya. Dalam tafsir Ibnu Katsir ayat yang ke-63 di ujungnya tadi seperti itu. Rasul semakin dikerasi semakin lembut. Itulah yang ada. Dah nggak usah bisik-bisik dengan teman, pokoknya tinggal nyontoh aja lah, ya kan? Nggak usah begini, hebat ya, yo hebat lah Rasul kita, teladan, ya kan? Makanya pakai regulasi ini. Semakin mereka melontarkan kata-kata buruk, ikuti tadi yang sebagaimana dibaca oleh beliaunya. Rasulullah SAW itu semakin orang jahil bersikap keras, maka semakin pemaaf dan penyantun pula sikap beliau. Maka Allah Ta'ala memberikan regulasi kepada beliau, untuk beliaunya loh, dan untuk kita contoh. Suratnya 73 ayatnya 10, antum baca. Surat 73 ayatnya 10. Silakan. Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan, dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Iya. Dan bersabarlah atas apa yang mereka katakan. Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Kamu tidak suka Muhammad, tinggalin aja mereka dengan cara yang baik. Jadi kalau ada lontaran kata-kata tadi, karena pasti kenapa ada lontaran seperti itu? Karena satu tadi dikatakan di awal, karena beda dengan adat kebiasaan mereka, akidahnya tidak sama dengan mereka. Kemudian mukmin tidak suka dengan muslim, tidak suka melakukan hal-hal baru dalam agama yang biasa mereka lakukan, maka akan muncul otomatis serta-merta mereka akan memberikan gelar buruk. Oh, Anda Wahabi. Gitu. Baik. Selanjutnya, wa qadiman ittahamu al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala birrafdi faradda alaihim qailan. Dulu orang yang tidak suka dengan Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i itu lahir tahun berapa tadi? 150, meninggalnya tahun 204. Dulu orang yang tidak suka dengan Imam Asy-Syafi'i, mereka akan memberikan tuduhan yang buruk dengan mengatakan Imam Syafi'i itu seorang Syiah Rafidhah. Faradda alaihim qailan, maka dia menolak, akan membantah akan ucapan itu. Apa yang dikatakan dalam bantahannya Imam Asy-Syafi'i? Dia mengatakan seperti tadi itu, kalau memang Wahabi itu
adalah mesti cinta Rasul, sayalah orang yang pertama aku jadi Wahabi. Itu yang dikatakan Syekh Jamil Zainu. Sekarang Imam Syafi'i pun mengatakan demikian. In kana rafdhan hubbu ali Muhammad, jika harus Rafidhah, Syiah Rafidhah itu adalah cinta kepada keluarga Rasul Muhammad SAW, fal yashhad, maka persaksikanlah ats-tsaqalan, jin dan manusia, persaksikanlah anni rafidhi, saya orang Rafidhah, kata Imam Syafi'i. Kalau syaratnya untuk cinta Rasul, cinta keluarga Rasul, cinta Muhammad adalah musti Rafidhah, sayalah orang Rafidhah, begitulah beliaunya. Tapi tuduhan Syiah Rafidhah itu adalah yang terjadi sekarang bukan seperti itu. Mereka menistakan siapapun yang bukan menjadi keluarga dari Ahlul Bait. Maka kemudian dikatakan wa nahnu naruddu ala man yattahimuna, saya menolak, kata Imam Syafi'i, kami menolak orang yang menuduh kita dengan kata-kata Wahabi. Anak ulang, Syekh Jamil Zainu mengatakan kami menolak atas tuduhan orang-orang yang menuduh kita dengan Wahabi. Bi qauli ahadin syu'ara, dengan salah satu syair, in kana tabi'u Ahmad mutawahhiban, jika pengikut Abi Muhammad itu dikatakan Wahabi, fa ana al-muqirru bi annani Wahabi, saya bersaksi, saya bersumpah saya Wahabi. Kalau memang pengikut Rasul itu dikatakan Wahabi, sayalah Wahabi, kata Syekh Jamil Zainu. Tapi bukanlah Wahabi. Walama intah kharajna ma'a ba'di sabab, kata Syekh Jamil Zainu, ketika pelajaran usai kami keluar dengan beberapa para anak muda tadi, mu'jabin bi ilmi, kami kagum dengan ilmunya Syekh tadi, wa tawadhu'ihi, kami kagum dengan ketawaduannya, wa sami'tu ahadahum, kami dengar salah satu dari mereka yaqulun hadza huwa syaikhun ahakikiyun, ini baru syekh yang hakiki. Orangnya tawadhu, tidak mengatakan Wahabi, tapi tadi apa? Ana muslimun wasalafiyun. Beliaunya tidak mengatakan ana muslim wahabiyun anda, tapi ana muslimun wasalafiyun. Baik. Kemudian kita lanjutkan makna Wahabi. Ini yang bisa antum tulis. Makna Wahabi adalah atlaqa a'da'ut tauhid, para musuh tauhid, orang-orang yang tidak suka dengan tauhid akan melontarkan. Jadi orang-orang yang musuh-musuh tauhid akan melontarkan kata-kata Wahabi nisbatan ila Muhammad bin Abdul Wahhab, dinisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Walau sodaku, andaikan mereka jujur, laqalu, niscaya mereka mestinya mengatakan Muhammadiyun, bukan Wahabiyun. Bisa dipahami tak? Andaikan mereka jujur dari hatinya, tidak pantas ketika mengatakan Wahabiyun. Mestinya apa? Muhammadiyun. Kenapa? Karena nabinya Muhammad, bukan Wahabi. Nabinya bukan Syekh Abdul Wahhab juga. Nabi kita Muhammad SAW. Andaikan mereka jujur, ini kenapa? Karena tidak suka. Kalau orang sudah tidak suka, omongannya macam-macam, Mas. Coba Ibu, mari kita lihat suratnya 51 ayat 52. Ini berangkat karena tidak suka. Surat berapa? 51 ayatnya 52. Ini karena tidak suka. Monggo jenengan baca.
sabar. Pokoknya kuncinya tadi seperti surat 73 ayat berapa tadi? Ayat 10. Omongan apa saja yang ndak ngenakin. Tadi ingat suratnya 73 ayatnya 10, suratnya 25 ayatnya 63. Semua tadi pelajarannya dibaca tadi oleh antum. Penjelasan di dalam ayat, Rasulullah semakin mendapatkan celaan yang ndak enak, semakin dia sabar. Maka kuncinya tadi surat 73 ayatnya 10, suratnya 25 ayatnya 63, ditambah suratnya 28 ayatnya 55. Judulnya cuma satu, SABAR. Udah ngono. Gak ada lagi. Orang kalau sudah disikapi dengan sabar, orang yang mancing-mancing itu malah kesel sendiri. Mancing-mancing biar dia marah, kok tidak marah-marah, kesel akhirnya malahan. Mancing-mancing biar orang itu emosi, lu kok gak malah emosi, kesel juga akhirnya. Dia akan terkuras tenaganya, dia akan terkuras emosinya dibanding orang yang cool, orang yang sabar gitu. Ketika ngejek, gimana mas? Sudah selesai? Makasih ya. Gitu. Apa tadi mas? Cingkrang. Makasih mas. Gitu. Ya gitulah gitu. Siapa itu? Oh Pak Jenggot. Makasih mas. Tidak apa-apa. Gitu. Udah mas. Matur nuwun. Gitu. Kecuali dia bilang begini, banjir ya, sampean kita kok penyakit katarak yo, wong nggak banjir kok, gitu. Ya kalau kecuali bilang siapa yang datang? Pak Jenggot, Ustadz Jenggot. Oh ya makasih ya, gitu. Loh saya mendapatkan seperti itu, yo nggak apa-apa, nikmati aja. Yo surat 51 ayat 52 itu terjadi dulu loh itu. Surat 51 ayat berapa? 52. Silakan baca. Demikianlah tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Itu dulu. Wahabi itu muncul ketika 1115 Hijriah mulainya. Ungkapan muncul kata Wahabi itu munculnya ketika adalah 1115 Hijriah. Sudah tahun kekinian, ngono. Dan ketika beliaunya tadi mempelopori untuk tadi mendakwahkan tauhid. Taib. Saya lanjutkan. Atlaqa a'da'ut tauhid alal muwahhid. Musuh-musuh tauhid, musuh-musuh orang yang menegakkan tauhid, itu akan melontarkan kata-kata Wahabi yang nisbah ila Muhammad bin Abdul Wahhab. Nisbatnya adalah kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Lau sodaku, andaikan mereka jujur, benar, mustinya laqalu, mustinya mereka mengatakan Muhammadiyun adalah Muhammad, gitu. Ya kan? Orang Muhammadiyah aja enggak mau dibilang Anda Muhammadiyah, enggak, sama saya Islam. Gitu loh. Padahal dari sisi namanya apa? Menjunjung tinggi nama Muhammad, tapi enggak elok saya Muslim. Kalau ataupun tambahin saya Muslim, saya mengikuti jejaknya orang-orang salaf. Lanjut. Kata Muhammad nisbatan ila ismihi Muhammad. Kata Muhammadiyun adalah nisbat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sya'allahu an takuna wahhabiyun nisbatan ilal wahhab. Dan Allah menginginkan kata Wahabi nisbat kepada kata Al-Wahhab, Maha memberi. Kalau kata Maha memberi berarti siapa? Allah. Jangan doakan Rabbana lan tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana
Wahab lo hab lana min ladunka rahmah. Terus innaka antal wahhab. Surat berapa itu? Surat 3 ayatnya 8, baca. Yo. Itu kata Al-Wahhab, artinya Maha memberi. Tuh. Ayat 8. Wahai Tuhan kami. Ya Tuhan kami. Ya. Janganlah Engkau jadikanlah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Terus. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau. Karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Iya itu. Innaka antal wahhab. Al-Wahhab itu min asma'il husna. Berarti kalau itu bagian dari asma'ul husna, kita boleh minta dengan memakai kata itu. Ya Wahhab. Bukan wahai Syekh Abdul Wahab, bukan oh. Ya Wahhab gitu. Wahai zat yang Maha memberi. Baik, dilanjutkan sekarang. Bab selanjutnya adalah kita akan menengok siapa itu Syekh Abdul Wahab yang dijadikan sebagai tuduhan. Ini penting tidak penting? Kenapa diangkat? Karena inilah yang berangkat awal kenapa ada kata-kata Wahabi gitu. Taib. Siapakah dia? Man huwa? Jadi bicara tentang Muhammad bin Abdul Wahab adalah wulida fi baldatil Uyainah fi Najd. Dia dilahirkan di negeri Uyainah di Najd tahun 1115 Hijriah. Hafidhul Quran, dia hafal Quran qabla bulughihi al-ashirah, ketika belum sampai usia 10 tahun sudah hafal Al-Quran. Wa ta'allama ala walidihi al-fiqha al-hambali. Sekian Pak Syekh Abdul Wahab, monggo. Sekian. Syekh Abdul Wahab adalah belajar agama dengan orang tuanya. Pemahaman yang dia pakai, yang dia madhab, yang dia ambil adalah mengikuti mindsetnya Imam Ahmad bin Hambal. Anak ulang, dia belajar agama, belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar tafsir. Dia belajar dengan orang tuanya. Pemahaman akan dia belajar kepada orang tuanya fikih Al-Imam Ahmad bin Hambal. Wa qara'a al-hadis wa tafsir, dia membaca hadis dan tafsir ala syuyuh min mukhtalafil bilad. Dia membaca hadis dan tafsir dari beberapa syekh dari beberapa negeri yang ada. La siyama fil Madinah al-Munawwarah, termasuk adalah di kota Nabi Madinah al-Munawwarah. Wa fahima at-tauhid minal kitab was sunnah, dia Syekh Abdul Wahab memahami akan tauhid bersumber dari Alkitab, Al-Quran dan hadis. Mulai nih sekarang, mulai nih. Wara'ahu ma ra'a fi baladihi Najd. Perasaan sebagai anak muda, ini siapapun pasti perasaannya Syekh Abdul Wahab ketika masih muda muncul terketuk
ketika melihat di negerinya di Najd wal bilad, dan negeri-negeri yang ada, allati zaroha, yang dia kunjungi negeri-negeri itu adalah minasyirki wal khurafat wal bid'ah. Ternyata negeri-negeri itu adalah syarat dengan syirik, khurafat dan bid'ah. Tidak hanya itu, bahkan takdisil kubur, mengkultuskan kuburan, allati tatanafa ma'al Islam as-sahih, semuanya tadi bertentangan dengan Islam yang benar. Ini anak muda loh, ketika tumbuh menjadi muda, Abdul Wahab tadi, Muhammad bin Abdul Wahab, terketuk di dalam hatinya perasaan, loh kok kayak begini, kok gak sama yang dia pelajari dari hadis dan Al-Quran dan Sunnah yang dia belajar dari para gurunya. Ternyata di negerinya, di negeri-negeri yang dia kunjungi, ternyata tidak sedikit tumbuh, muncul, tersebar luas kesyirikan, khurafat, bid'ah, mengkultuskan kuburan. Gitu. Ini semuanya bertentangan dengan syariat Islam. Faqad sami'a an-nisa, dia juga mendengar, Abdul Wahab tadi, dia juga mendengar wanita fi baladihi, banyak wanita di negerinya, dia di Najd, yatawassalna ila fahlin nakhli, tidak sedikit para wanita di negerinya, mereka meminta, bertawasul, beribadah dengan pohon korma. Kalau negeri antah berantah, pohon yang gede, katakanlah beringin, gak usah manggut, gak usah. Karena kan di negeri antah berantah gak ada korma kan? Ganti ae pohon beringin sing gede dengan satu kata wingit, loh kan gitu tak? Kalau sudah ada kata wingit, berarti ada apa? Penunggunya. Kalau sudah ada kata wingit dan penunggunya, akan ada namanya sesaji. Kata dia sesajen, sesaji, kan gitu. Inilah yang terjadi. Jadi akhlaknya orang kekinian, lo kok niru orang-orang dulu. Na'udzubillah. Insyaallah. Wa yaqulna, mereka mengatakan para wanita tadi, ya fakhlal fukhul, wahai pohon kurma yang besar, uridu zaujan qoblal khul, saya ingin menikah, saya ingin punya suami sebelum tahun ini selesai. Saya ingin punya suami, saya ingin punya harta, saya ingin punya anak dan macam-macam. Dia lontarkan kepada pohon kurma tadi. Kalau orang kekinian, ya pohon beringin lah, ke apalah dan lain sebagainya. Coba, ini bahasanya konyol. Saya nggak tega pakai bahasanya Pak Rocky Gerung saya. Ini konyol ini. Kalau pakai TOLOL tuh ya terserah jenengan lah. Tapi kayaknya pantasnya konyol kayaknya. Atau BUDUH ya, pantasnya konyol lah. Apa waras atau enggak kan gitu ini, ya kan? Jadi para wanita tadi mengatakan, ya fahlal fuhul, wahai pohon kurma yang besar, uridu zaujan qoblal hul, saya ingin punya suami setahun ini. Wara'a fil Hijaz, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab melihat di Hijaz, min taqdisi kuburi sahabah wa alil bait wa rasul, mereka mengkultuskan kuburan para sahabat, mengkultuskan keluarga Rasul, mengkultuskan ahlul bait, mengkultuskan kuburan Rasulullah SAW.
Tuh. Ma la yazuhu illa lillah, sesuatu yang tidak boleh dilakukan kecuali ke Allah Ta'ala semata. Ini pernah terjadi di era dahulu, di eranya Rasul pertama Nuh alaihi salam. Nah, jenengan jangan pakai handphone, pakai Quran terjemah. Yuk, suratnya 71 ayatnya 23, pakai Quran terjemah. Nggak ada catatan kaki di handphone jenengan. Yo, monggo ambil Quran terjemah. Nanti kalau saya ngambil nanti syutingannya hilang nanti. Nah, ya gitu, Quran terjemah. Suratnya 71, ayatnya 23. Monggo. Kenapa saya minta tolong pakai Quran terjemah? Oh, enggak ada terjemahan nih. Ya enggak apa-apa, yuk ganti. Jadi saya ulang ya, sambil nunggu ya. Di Hijaz, di negeri Hijaz, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab waktu masih muda tuh melihat di negeri itu tidak sedikit orang mengkultuskan kuburannya para sahabat Nabi. Tidak sedikit orang mengkultuskan kuburannya Ahlul Bait. Tidak sedikit orang yang mengkultuskan kuburan Rasul SAW di Madinah. Taib. Padahal seharusnya tidak boleh dikultuskan mereka. Yang bolehnya adalah meminta hanya ke Allah Ta'ala semata. Gitu. Silakan. Suratnya 71, ayatnya 23. Sudah ketemu. Monggo, yuk. Dan mereka berkata, monggo pakai mic-nya. Dan mereka berkata, iya, janganlah sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wat, dan jangan pula Suwa, Yahud, Ya'uk dan Nasr. Terus paling bawah catatan kaki ada nggak? Dibaca. Wat, Suwa, Yahus, Ya'uk dan Nasr adalah nama-nama berhala yang terbesar pada kabilah-kabilah kaum Nuh. Terus yang semula nama-nama orang soleh. Ini jadi difahami kan? Dulu orang soleh, tetapi karena dulunya soleh maka kuburannya dijadikan berhala, dikultuskan, gitu. Enggak bedanya dengan yang dilakukan oleh masyarakat sebagian masyarakat Islam di negeri antah berantah itu. Baik ya. Kemudian masih lanjut. Faqad sami'a fil Madinah. Syekh Abdul Wahab tadi ketika di Najd melihat banyaknya kesyirikan, banyaknya khurafat, banyaknya hal baru dalam agama, banyaknya pengkultuskan kuburan. Ketika melihat di Hijaz, orang mengkultuskan kuburan para sahabat, kuburannya Ahlul Bait, kuburan Rasul. Faqad sami'a fil Madinah, dia dengar ketika berada di Madinah, istighatsati bir Rasul. Ada orang yang minta tolong istighosah kepada Rasul, karena Rasul telah meninggal. Ketika di Madinah, dia mendengar ada orang yang istighosahnya kepada Rasulullah SAW, pada Rasul telah meninggal, berdoa kepada selain Allah. Padahal Rasul ketika hidup saja, Rasul istighosahnya ke Allah. Perang yang secara matematika kalah, perang apa? Di atas kertas, akhirnya menang, perang apa namanya?
Perang yang di apa namanya? Yang jumlah sahabat Rasul ada 310, jumlah pasukan musyrik ada 1000. Perang apa? Perang Badar. Menang atau kalah? Menang. Secara kasat mata mestinya kalah. Tapi akhirnya Rasul berdoa istighosah kepada Allah, bukan kepada yang lain, kepada Allah. Maka dikirim bala bantuan malaikat 1000 atas perang itu. Suratnya 8, ayatnya 9. Monggo. Id tastaghithuna rabbakum, gitu. Istighosahnya kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan kepada orang yang sudah meninggal. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Itu, dan itu Rasul istighosah, berdoa. Taib. Makanya di dalam Al-Quran Allah sampaikan ini di dalam surat Yunus surat 10 ayatnya 106. Silakan dibaca. Ini Allah melarang kepada orang-orang musyrik. Silakan. Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu selain Allah. Terus. Sebab jika kamu membuat yang demikian itu, sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Cukup. Jadi itu tadi. Jadi anak muda yang cerdas, hafal Quran sebelum usia 10 tahun, belajar dari orang tuanya akan fikih Imam Ahmad bin Hanbal, belajar hadis Al-Quran dari para guru dari beberapa negeri yang ada. Tapi ketika tumbuh menjadi remaja, melihat tadi di negerinya banyak kesyirikan, banyak khurafat. Ketika dia kemudian di Hijaz, banyak orang yang mengkultuskan kuburan. Dia mendengar di Madinah ada orang yang mintanya istighosahnya kepada Rasul yang sudah meninggal di kuburannya, dan lain sebagainya. Taib. Pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, betulkah bacaan ruku' Subhana rabbiyal azim wa bihamdih dan bacaan sujud Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih itu wajib dibaca sedang sudah sujud dan ruku', yang lain hanya untuk tambahan doa saja? Taib. Itu bacaannya sahih, bukan wajib dibaca, dianjurkan untuk dibaca, bukan wajib dibaca, karena hukumnya bukan wajib, anjuran. Dan itu baru salah satu. Boleh subhana rabbiyal azim, boleh subhana rabbiyal azim wa bihamdih, boleh subuhun kudusun rabbul malaikati warruh, boleh subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ghfirli, boleh ya. Jadi boleh. Bagus pertanyaannya, tidak wajib tapi anjuran. Assalamualaikum Tad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Ya. Ya kan. Tad. Gitu. Di ujung, diambil ujungnya kok. Gitu ya kan. Di zaman sekarang antara orang yang sabar dan orang yang masa bodoh beda-beda tipis. Oh, Betty. Bagaimana membedakan sifat keduanya ini? Mohon pencerahannya. Tad gitu ya. Sukran ya gitu. Begitu gini. Bukan beda tipis, jauh no antara masa bodoh dengan bersikap sabar. Orang sabar itu kan ada 3 toh. Dalam kitabnya Imam An-Nawawi, kitab Riyadhus Shalihin, sabar ada 3. Sabar dalam kebaikan, berarti berusaha untuk melakukannya. Sabar dalam maksiat, berarti meninggalkan. Sabar atas takdir yang menyakitkan, berarti sifatnya menerima, lapang hati, ridho.
dengan keputusan yang ada, itu sabar. Tapi kalau masa bodoh itu a priori skeptis itu, sebodoh toing, itu berbeda. Ya kan? Lah, Islam tidak mengajarkan untuk bersikap masa bodoh. Islam itu mengajarkan untuk peduli, melihat yang tidak baik tampil untuk mengubah, melihat untuk yang baik tampil untuk menjadi pencerah. Itu Islam. Karena ulang, Islam itu mengajarkan, Allah Ta'ala mengajarkan untuk Muslim melihat ketidakbaikan tampil menjadi orang yang mau menjadi bagian dari perubahan. Wih, judulnya perubahan ya, Rek. Enggak, ini enggak kampanye, enggak. Gitu kan. Kan katanya kecap itu kan macam-macam. Pasti yang nomor satu yang bagus kan gitu. Lah ya kan kecap kan banyak sekali tuh. Ada nomor 2, nomor 3, nomor 4 ya. Kecap pilih yang terbagus, yang number 1 kan ngono. Saya ulang. Jadi jangan masa bodoh. Islam itu mengajarkan tampil. Tolong dibaca terjemahannya. Suratnya 3 ayatnya 110. Ya, silakan. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Diulang lagi ya. Sebentar lagi dengerin ya. Kamu, kata Allah, Muslim loh itu. Kamu itu umat yang terbaik loh. Dilahirkan untuk manusia. Jadi mesti peduli dengan manusia. Jangan pengen soleh sendiri, jangan pengen baik sendiri. Itu jangan pengen alim sendiri, jangan. Ajaklah orang lain untuk alim gitu loh. Jangan ajaklah orang itu untuk baik gitu. Terus menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Iya. Dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik dari mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Ini yang Anda sampaikan. Saya kasih kesimpulan satu aja. Jangan membalas tuduhan yang jelek dengan bahasa yang jelek. Jangan membalas kebencian dari mereka dengan sikap kebencian dari diri kita. Tidak boleh. Karena bagaimanapun adalah mereka saudara kita, Muslim. Ketemu ya salam, enggak dijawab ya ndak apa-apa. Gitu. Ketemu salam, ndak jawab ndak apa-apa. Kalau ketemu ya jabatan tangan kalau sesama ikhwan atau mahramnya boleh. Kalau ndak mau ya ndak apa-apa. Kan kesel Ustaz lama-lama. Manusiawi. Yang ndak kesel cuma satu, malaikat. Ndak usah kesel. Ya, memang belajar untuk ndak kesel memang. Yang tadi mengacu kepada Rasul tadi yang dibaca tadi penjelasannya. Semakin dibenci malah semakin dia sayang. Itulah yang harus kita lakukan. Baik. Kemudian saya bacakan aja. Untuk yang akan datang kita akan membaca, akan melihat bagaimana sikap para penentang dakwah tauhid, dalam arti sikap penentang Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Sampai di sini pertemuan kita pada siang hari ini, mudah-mudahan bisa manfaatnya. Syukran bi khudukum fi hadzal makan fi baitillah al-ikhlas wa jazakumullahu khaira. Kita tutup nantahil muhadarah. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kajian kita hari ini telah selesai. Jazakumullah khairan Ustaz apa yang sudah disampaikan. Untuk info kajian berikutnya insyaallah Sabtu tanggal 9 Desember 2023 jam 9 pagi oleh Ustaz Irham Maulana LC dengan tema fikih muamalah.
fikih. Semoga kita dimudahkan dalam setiap menuntut ilmu syar'i. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu ya, tadi Pak Sabto, tadi anu apa si anu apa undangan? Undangan. Oh, ada yang nikah di sini. Siapa itu? Hah? Pak Nur Huda. Ada yang nikahan? Sama sini. Masya Allah, ayahanda. Syukran. Afwan, Masya Allah. Anak pindah sini sekarang Pindah di di, Gria Taman Mini. wah dekat. Iya, Ji. makanya anak tahu dari Pak Dola ada kajian itu di sini. Jazakumullah khairan. Ji, koyak, ji, suwun bi, ji, Ustaz, ya. ji monggo. Oh, jadi ada itu orang daerah sini ada yang punya hajat. Iya. Oh no, makanya tadi Pak siapa tadi? Setelah Pak Sabto tadi Pak siapa namanya? Pak Mono. Pak Mono tadi pada itu. Oh, itu tadi pada kondangan semua tadi. Iya. Oh, di daerah mana kondangannya? Daerah sini juga. Bukan, acaranya di rumah. Gedung. Kayaknya Kuningan tadi Pak. Oh, Kuningan. Masya Allah. Yang Kuningan Jakarta. Dari Kuningan Jakarta kan aduh. Di Rasulullah Said lagi.
siapa yang main ini ya tadi ya? Bukan nonton macam